Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Amin ya robbal alamin. Kali ini teman-teman, kita akan belajar tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Saya bilang teman-teman ya, atau enak adik-adik saja ya. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Dua kata ini hampir mirip tapi dia berbeda ya. Oke, jadi pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi ada dua hal yang berbeda. Pengertian pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Itu pembangunan ekonomi. Menurut Todaro, pembangunan harus dipahami sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap populer dan lembaga rasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Golet, ada 3 nilai inti pembangunan yang membuat hidup lebih baik. Pertama adalah segi kehidupan, yang kedua ada harga diri, yang ketiga adalah kebebasan dari perbudakan. Kalau menurut Prof. Dudley Sears, suatu pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila pendapatan per kapita masyarakat meningkat, tingkat pengangguran berkurang, dan kesenjangan antara kaya dan miskin mengecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi itu adalah faktor-faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi sebagai hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah, jadi ini adalah faktor-faktor. Jadi kalau kita bicara tentang pembangunan ekonomi, kita tidak berbicara tentang pendapatan nasional yang meningkat saja. Sebagaimana kita sudah belajar tentang distribusi pendapatan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara, itu tidak cukup dengan melihat pendapatan nasionalnya saja. Tapi kita harus juga melihat bagaimana pendapatan itu terdistribusi secara merata kepada seluruh penduduk yang ada dalam suatu negara itu. Jadi tidak melulu besarnya total pendapatan nasional, tapi juga bagaimana sih orang-orang di situ memiliki kemampuan yang meningkat dari sebelumnya. Bagaimana orang-orang itu bebas berpendapat, bagaimana orang-orang itu dapat mengakses pendidikan dan kesehatan dengan mudah, bagaimana orang-orang itu bisa memiliki kemandirian dalam berekonomi, dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari hidupnya. Nah, itu yang dinamakan pembangunan ekonomi ya. Faktor yang mempengaruhi tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas penduduk, kepemilikan barang modal, sistem sosial dan sikap masyarakat. Jadi kalau kita sudah bicara tentang sikap-sikap masyarakat yang baik, itu artinya kan pendidikannya juga baik. Nah, itu adalah indikasi dari pembangunan ekonomi. Kemudian kepemilikan barang modal. Jadi orang-orang itu sudah memiliki barang-barang modal yang dibutuhkan dalam proses-proses ekonominya. Kemudian kuantitas dan kualitas penduduk. Jadi penduduk dan tenaga kerja itu tidak melulu ada, tapi dia ada karena untuk memproduksi suatu barang dan jasa untuk melancarkan aliran sirkulasi perekonomian itu. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi satu adalah indikator moneter. Ini kaitannya dengan pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi. Jadi indikator kesejahteraan ekonomi kan tadi bisa dengan distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan gitu. Pendapatan per kapita juga bisa. Indikator non moneter antara lain indikator sosial dan indeks kualitas hidup. Indikator campuran, indikator susunan inti, dan indeks pembangunan manusia. Ini silahkan di searching di Google ya. Masalah-masalah pembangunan ekonomi ketergantungan pada sektor pertanian primer. Jadi kalau penduduk dalam suatu negara itu kalau hampir jumlah besar itu masih tergantung pada sektor pertanian primer, artinya tradisional, itu maka negara itu masih berkembang. Rendahnya tingkat produktivitas, jadi banyak nganggurnya. Barang yang dan jasa yang dihasilkan itu minim. Tuh. Kemudian ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional.
banyak ngimpornya daripada ekspornya. Itu berarti masih tergantung dengan negara lain. Dia nggak bisa produksi karena rendahnya SDM dan modal yang dimiliki. Pasar dan informasi yang tidak sempurna. Kalau tidak sempurna kan berarti harga itu bisa dimonopoli, bisa diatur oleh pihak-pihak pemilik modal. Nah, itu berkembang. Jadi masyarakat pasar itu tidak bersaing sempurna. Itu contoh dari negara berkembang, ciri-ciri negara berkembang. Tingginya tingkat pengangguran. Negara kita masih banyak tingkat pengangguran apalagi masa pandemi ini. Rendahnya tingkat kehidupan ya berarti gaya hidupnya rendah masihnya. Tingginya pertambahan penduduk, jadi tingkat mortality jadi atau tingkat kelahiran itu sangat tinggi sekali. Padahal kalau negaranya masih berkembang misalnya ya, sebenarnya ini masalah ini juga ya kalau kita sudah bicara agama ya, kayak kalau banyak anak banyak rezeki itu sebenarnya memang kalau secara agama memang sebenarnya benar saja ya, setiap orang yang keluar dari rahim ibunya pasti dia memiliki rezekinya masing-masing. Tapi kalau secara kuantitas ya, yang namanya bayi lahir dalam suatu orang miskin ya, orang miskin misalnya punya banyak anak gitu, itu juga perlu dipikir juga sebenarnya secara rasional gitu. Jadi kalau dalam kuantitas ya otomatis kalau misalnya pendapatan tertentu ya harus ditekan tingkat kelahiran anak-anaknya. Jadi maka dibutuhkan program KB. Program KB ini kan tujuannya untuk menekan pertambahan penduduk yang membludak, sedangkan pendapatan nasionalnya masih belum mendukung kayak gitu. Itu bisa menjadi permasalahan ekonomi juga. Kebijakan dan strategi pembangunan. Jadi visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025, ini 20 tahun ya, adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Misi pembangunan: berakhlak mulia, moral, beretika, berbudaya, bangsa yang berdaya saing, masyarakat demokratis, Indonesia aman, damai dan bersatu. Ini semua sebenarnya secara tidak langsung sebenarnya ekonomi Islam pun juga isinya seperti ini. Jadi misi pembangunan nasional itu harus berpihak pada kesejahteraan bersama, baik secara mental, psikis, fisik, ya, jadi multidimensi. Strategi melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode 5 tahun. Jadi dari misi nasional selama 20 tahun itu dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka 5 tahunan atau RPJM. Arah kebijakan umum pembangunan nasional adalah melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera sama intinya per 5 tahun. Nah, ini kalau pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto suatu negara tanpa memandang apakah itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi kalau yang tadi pembangunan ekonomi itu multidimensi ya, tapi kalau pertumbuhan ekonomi ini ya dia hanya menghitung pendapatan nasional saja, atau produk domestik bruto ini kan pendapatan nasional kan. Jadi produk domestik bruto ini hanya dihitung berdasarkan pendapatan nasional tanpa memperhatikan dari pertumbuhan penduduk. Jadi kita nggak tahu. Jadi misalnya total pendapatan nasional 5 triliun, itu ternyata yang 4 triliun itu punyanya 20% penduduk. Nah, itu kan berarti terjadi ketimpangan. Nah, itu tidak dihitung dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi bedanya di situ ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, ini pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, bedanya adalah keduanya menekankan pada kenaikan PDB. Namun, pertumbuhan ekonomi hanya menekankan kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. Tuh, contoh pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan sarana seperti jembatan, mesin, dan sarana listrik. Contoh pembangunan ekonomi adalah perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap dan struktur yang ada supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna. Oke, langsung saja cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Mohon maaf di sini karena ini filenya saya pindah ke HP, jadi nanti akan saya share lagi ini rumusnya ya. Rumusnya apa isinya? Yang jelas di sini adalah untuk mengukur pertumbuhan ekonomi gunakan PDB berdasarkan harga konstan. Rumusnya adalah
ini R ya, pertumbuhan ekonomi itu R besar sama dengan PDRB T min PDRB T min 1 per PDBRT min 1 ya, dibagi kan kali 100%, ini berarti ketemu pertumbuhan ekonominya. Ini adalah teori-teori pertumbuhan ekonomi. Jadi ini wacana saja ya. Silahkan nanti dibaca sendiri. Kita langsung masuk di sini, ini yang jelas. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah ini caranya ngitung. GDP tahun sekarang dikurangi dengan GDP tahun sebelumnya T-1 dibagi dengan GDP tahun sebelumnya dikali 100%. Contoh GDP Indonesia tahun 2012 itu sebesar 213 triliun rupiah. Dan pada tahun 2013 GDP meningkat menjadi 228 triliun rupiah. Hitunglah laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013. Jadi GDP T sama dengan 228 triliun, GDP T min 1 sama dengan 213 triliun. Ditanya laju pertumbuhan ekonomi 2013. Nah, di sini adalah tugas kalian, berapa hasilnya ya. Silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan di form presensi yang sudah ada di Google Classroom. Sekian. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup ya. Dan dari saya sudah cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.